Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chelsea Estivic. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi dan monitoring Feon pada komputer. Feon ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memantau komputer lainnya. Sebelum memulai, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu minimal 2 buah komputer. Tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah instalasi Feon di komputer master. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu spek dari komputer kita dengan cara membuka menu disk PC, lalu Properties. Nah, di sini ada informasi mengenai spek dari komputer kita. Spek-spek yang harus kita ingat yaitu yang pertama adalah device name dari komputer master dan system type dari komputer master. Di sini tertera bahwa system type-nya adalah 64 bit. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah mendownload aplikasi Feon di Google Chrome. Ketik Feon pada Google Chrome kita. Lalu klik download Feon. Nah, di sini ada dua buah jenis Windows-nya, ada 64 bit dan 32 bit. Karena tadi komputer kita memiliki spek 64 bit, maka klik di 64 bit. Selanjutnya, klik di aplikasi Feon yang telah terdownload. Maka akan muncul. Nah, klik next. I agree. Next. Nah, di sini ada dua menu yang terchecklist. Untuk komputer master, biarkan dua menu ini terchecklist dan lanjut ke install. Maka, aplikasi Feon akan terinstall. Being alone doesn't scare me. Tahapan kedua yakni konfigurasi Feon pada komputer master. Setelah terdownload, maka akan muncul menu konfigurasi Feon. Yang pertama sekali ada menu general. Nah, pada menu general ini terdapat menu yang harus kita rubah pada metodenya. Yang tadi awalnya logon menjadi key-field authentication. Nah, lanjut ke menu service, pastikan statusnya running. Lalu menu selanjutnya yang harus kita atur yaitu ada authentication case. Nah, di sini kita harus membuat pasangan kunci dengan mengklik create key pair. Lalu kita tulis nama kunci yang kita inginkan. Di sini saya menulis nama saya, lalu klik OK. Nah, setelah kita mengklik OK akan muncul dua buah kunci, yaitu ada kunci private dan kunci public. Kunci public ini yang akan kita share nanti filenya ke komputer master dengan cara klik export key. Lalu simpan file dari kunci public ini di flash disk agar mudah memindahkannya ke komputer klien. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya buka location and computer. Kita tambah lokasi lab kita, klik tanda tambah, lalu tuliskan nama lab yang kita inginkan. Selanjutnya kita menambahkan nama komputer. Nama komputer ini adalah nama dari komputer klien yang kita dapatkan pada properties komputer klien. Nah, ketikkan nama desktop dari komputer klien atau nama dari device komputer klien. Lalu kopikan dan pastekan ke kolom sebelahnya yaitu kolom host and address, lalu apply dan akan muncul menu restart. Oke kan saja. Nah, ditunggu. Nah, setelah itu maka konfigurasi pada komputer master telah selesai. Selanjutnya kita instalasi Feon pada komputer klien. Nah, cara instalasi Feon pada komputer klien dan komputer master itu tidak jauh berbeda. Pertama-tama kita cek dulu spek dari komputer klien kita untuk mendapatkan informasi mengenai device name dan system type-nya. Nah, kita catat device name-nya dan system type-nya. Setelah mengetahui system type dan device name-nya, kita download aplikasi Feon melalui Google Chrome. Kita ketik Feon.
Lalu klik download Xeon dan pilih yang 64 bit. Karena komputer klien kita juga 64 bit. Nah, setelah terdownload, buka file downloadannya. Setelah itu, klik next, I agree. Dan, nah di sini perbedaannya dengan komputer master. Kalau komputer master tadi, kedua kotak ini kita checklist. Namun pada komputer klien, kita unchecklist pada bagian Xeon Master, lalu klik install. Tahapan selanjutnya adalah konfigurasi Xeon pada komputer klien. Nah, buka menu Xeon konfigurasi di komputer klien. Lalu tahapan yang sama yaitu menu general, kita rubah dari logon menjadi key file authentication. Nah, menu service-nya kita pastikan ya running. Lalu menu selanjutnya yaitu authentication key. Nah, kalau tadi di komputer master kita meng-create new kunci, kalau di komputer klien kita hanya mengimpor kunci yang kita pindahkan melalui flash disk tadi. Nah, setelah impor klik OK, maka masuk ke kunci public tadi. Selanjutnya kita masuk ke menu location and computer, kita tambahkan nama labnya di menu tambah sesuai dengan nama lab yang kita tulis di komputer master tadi. Setelah itu klik apply. Maka selesailah konfigurasi di komputer klien. Dan yang terakhir adalah monitoring dan controlling komputer klien oleh komputer master. Nah, di mana di sini komputer master bisa mengendalikan atau memonitor komputer klien sesuai dengan fungsi Xeon, yaitu sebagai pemantau dan controlling. Pertama-tama kita buka menu Xeon Master pada menu Windows. Nah, klik Xeon Master, lalu akan muncul beberapa menu yang akan bisa kita lakukan pada komputer klien. Klik lab yang akan kita monitor, maka akan muncul di sana komputer klien. Nah, menu pertama kita akan share screen. Kita akan membagikan layar dari komputer master kepada semua komputer klien. Nah, di bawah ini adalah komputer klien. Jadi, apa yang muncul di komputer master akan muncul di komputer klien. Nah, kita saksikan. Selanjutnya ada icon lock, kunci. Artinya kita mengunci komputer klien dari komputer master. Maka dari itu komputer klien akan terkunci setelah kita klik icon lock. Nah, mari kita lihat. Nah, komputer klien kita terkunci. Lalu kita unlock untuk membukanya. Selanjutnya ada beberapa menu. Ada remote access, remote control, power on untuk menghidupkan, terus ada reboot untuk mematikan. Nah, selanjutnya ada menu power down untuk mematikan semua komputer. Lalu ada menu yang akan kita coba yaitu menu log off. Nah, ketika kita mengklik menu log off ini, maka komputer dari klien kita akan sign out atau keluar.
menu yaitu send text message. Kita mengirim pesan ke semua komputer klien. Nah, saya sudah tuliskan pesan di komputer master dan muncul pesan di komputer klien kita. Lalu kita lakukan menu open website. Nah, jadi sini kita membuka website dari komputer master, maka akan muncul di komputer klien. Nah, sebelum itu kita cari dulu link dari website yang akan kita berikan kepada komputer klien. Nah, di sini saya membuka link YouTube. Saya ambil salah satu link dari video YouTube. Kita copy linknya, lalu kita pastekan ke menu open website. Nah, kita lihat apa yang terjadi di komputer klien kita. Nah, komputer klien akan membuka website yang sudah dikirimkan linknya tadi oleh komputer master. Icon selanjutnya yang akan kita coba adalah icon file transfer. Nah, kita akan mentransfer file dari komputer master ke komputer klien. Nah, kita klik file transfer. Lalu kita pilih file yang akan kita transfer ke komputer klien. Saya di sini memilih sebuah file foto. Saya klik filenya, klik open. Nah, di sini ada pilihan, ada transfer only, transfer and open file. Nah, saya memilih transfer and open file. Maka setelah transfer, file tersebut akan terbuka di komputer klien. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai cara instalasi dan monitoring Xeon pada komputer master. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.